Revan terbangun dari tidurnya dan melihat di samping tempat tidur, Dita sudah tidak ada, membuat Revan khawatir. Namun tidak lama dia mendengar bunyi air di kamar mandi, yang berarti Dita ada di dalam. Revan mengingat Megan orang yang pernah dijodohkan dengannya. Beberapa tahun lalu, ketika Revan baru memegang perusahaan, ada anak dari relasi ayahnya yang menyukainya, yaitu Megan. Lalu ayahnya Megan meminta Revan untuk mau berkenalan dengan anaknya. Karena tidak enak untuk menolak, akhirnya Revan menerima tawaran. Tidak lama setelah itu, ayah Megan memberitahukan ayahnya ingin menjodohkan Megan dengannya. Revan mencoba menerima perjodohan itu agar bundanya diam dan tidak cerewet lagi menanyakan untuk mencari pasangan. Revan memang tidak mencintai Megan, namun kata orang, cinta bisa datang karena terbiasa. Mungkin dia akan mencintai Megan ketika mereka menikah nanti. Tapi ternyata Megan tidak seperti yang dia harapkan. Megan memiliki laki-laki lain, bahkan Revan sendiri yang melihat ketika Megan dan seorang laki-laki melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan dan dilarang agama. Akhirnya Revan memutuskan perjodohan itu, yang membuat Megan depresi karena tidak terima atas keputusan itu. Dan untuk alasan itu keluarga Megan memilih pindah ke luar negeri agar Megan bisa melupakannya. Walau dia tidak mencintai Megan, tapi rasa sakit itu ada karena Megan mengkhianati dan menghancurkan kepercayaan yang telah diberikan. Dan sekarang ketika Revan bisa merasakan kenyamanan dengan status barunya dengan Dita, kenapa Megan harus kembali? Revan yang melamun tidak menyadari Dita yang memanggilnya beberapa kali. Sampai akhirnya Dita menepuk pundaknya yang membuat Revan terkejut. "Revan, aku lapar," rengek Dita. "Kamu sudah baik kan? Aku mengkhawatirkanmu," tanya Revan. "Tidak apa-apa, terima kasih karena sudah menolongku semalam," kata Dita tersenyum tulus. "Maaf karena aku tidak menjagamu dengan baik. Seharusnya aku menemanimu, pasti tidak ada kejadian seperti malam tadi," kata Revan dengan memegang tangan Dita erat. "Ya sudah, yang penting aku sudah baik kan sekarang," kata Dita menenangkan Revan. "Kamu lapar ya? Sudah tunggu. Sebentar aku mandi, setelah itu kita makan di luar sekalian, kita jalan-jalan. Bukankah kita akan melihat sunset hari ini? Menunggu sore kita jalan dulu sekalian beli oleh-oleh karena besok kita sudah harus pulang," kata Revan. "Apa di dapur tidak ada bahan untuk dimasak?" tanya Dita. "Sepertinya ada karena kemarin Pak Kasno, penjaga villa, mengisi kulkas," jawab Revan. "Biar aku masak saja pagi ini, aku sudah lapar. Kalau menunggu selesai mandi bisa-bisa penyakitku langsung kambuh," kata Dita. "Ya sudah, tapi kamu sudah benar-benar baik kan? Aku tidak mau terjadi apapun padamu," tanya Revan. "Aku sangat baik. Kamu bisa lihat sendiri kan?" jawab Dita dengan tersenyum. Akhirnya Dita memilih memasak di villa dan sarapan pagi bersama Revan. Selesai sarapan, Dita dan Revan berangkat jalan-jalan sekaligus membeli oleh-oleh dan sorenya melihat sunset di pantai seperti janji Revan. Saat menikmati sunset di pantai, mereka hanya saling diam. Revan yang diam dan memikirkan cara untuk mempererat hubungannya dengan Dita, sedangkan Dita yang memikirkan hubungan Revan dengan perempuan yang memeluk Revan di acara resepsi yang mereka hadiri kemarin. Sebenarnya Dita sangat ingin menanyakan langsung kepada Revan, namun dia bingung bagaimana memulai pertanyaan itu. Ketika matahari menghilang sepenuhnya dengan langit yang mulai gelap, Revan mengajak Dita pulang supaya bisa istirahat cepat, karena harus merapikan koper dan oleh-oleh yang mereka beli tadi. Namun Revan ternyata mengajak Dita makan malam dulu sebelum pulang ke villa mereka. Sebulan sudah setelah kejadian tidak terduga di acara resepsi yang dihadiri Revan dan Dita kemarin. Hubungan Dita dan Revan baik seperti semula, walau tanpa Revan sadari Dita sedikit menjauh dari Revan.
Akibat kejadian itu Revan harus rela, telinganya sakit karena dimarahi bunda, bahkan ayahnya yang sering diam dan tidak suka ikut dalam masalah anaknya, juga ikut menceramahinya. Hari ini Revan dan Dita akan makan malam di tempat orang tuanya Revan, karena bundanya sudah kangen dengan Dita. Makan malam pun ramai dengan pembicaraan bundanya yang cerewet itu. Selepas makan malam, Dita membantu bunda Revan membersihkan meja makan. "Dita, kamu gak usah bantu bunda, nanti kamu capek lagi," kata bunda yang melihat Dita mencuci piring. "Gak masalah bunda, cuma bantu sedikit," kata Dita. Gak biasanya ayah Revan meminta anaknya itu ke ruang kerja. Bukannya mereka istirahat, tapi masih saja pekerjaan yang dibahas kalau di rumah, kata bunda Revan dengan menunjuk pintu ruang kerja, karena sebelumnya ayah Revan meminta Revan menemuinya di ruang kerja. Padahal biasanya mereka kalau dalam malam kumpul di ruang tengah untuk mengobrol. "Mungkin ada masalah penting bunda," kata Dita. "Kalau di rumah Revan juga sering kerja ya?" kata bunda. "Enggak sering kok bunda." Dita ingin tanya sesuatu. "Boleh?" tanya Dita. "Boleh. Kamu mau tanya apa?" jawab bunda. "Apa Revan pernah punya kekasih bunda?" tanya Dita karena masih penasaran dengan wanita yang pernah memeluk Revan. "Setahu bunda, Revan gak pernah punya kekasih selain kamu yang dia kenalkan sama bunda. Kamu tahu Revan itu sibuk sama kerjanya, tapi bunda bersyukur akhirnya dia menikah dan memberikan bunda menantu idaman seperti kamu," jelas bunda. "Oh, apa nggak ada juga wanita yang dekat dengan Revan selain Dita bun?" tanya Dita lagi memastikan. "Sebenarnya kenapa kamu tanya itu? Apa Revan selingkuh dari kamu? Biar bunda marahin lagi dia," kata bunda menduga-duga. Dita mau cerita sama bunda, tapi bunda janji jangan bilang sama siapapun. "Bagaimana ceritanya di ruang tengah?" kata Dita menyelesaikan cucian piringnya. "Ayo kita ke ruang tengah. Bunda juga sudah selesai bersih-bersihnya," kata bunda dan menarik tangan Dita membawanya ke ruang tengah. Bunda ingat kejadian sebulan lalu yang di resepsi relasi Revan itu. Ada wanita yang meluk Revan, bahkan waktu Revan ingin membawa Dita pulang, wanita itu menarik tangan Revan terus. Revan juga bilang supaya wanita itu melupakan hubungan mereka, cerita Dita. "Seingat bunda, Revan gak pernah dekat dengan wanita selain kamu. Apa mungkin wanita itu kembali?" kata bunda mengingat. "Wanita itu siapa bunda?" tanya Dita lagi. "Iya, bunda baru ingat. Sekitar 5 tahun yang lalu, Revan pernah dijodohkan ayahnya dengan salah satu anak relasinya. Karena anak dari relasi ayahnya itu menyukai Revan, namanya Megan. Revan tidak bisa menolak permintaan ayahnya. Apalagi teman ayah Revan itu langsung menanyakan Revan. Jadi Revan mencoba menerima dan menjalani perjodohan itu. Tapi Megan berselingkuh dan Revan mengetahui, bahkan melihat sendiri kelakuan Megan itu. Jadi Revan memutuskan perjodohan itu, tapi Megan tidak terima dengan keputusan Revan. Sampai Megan depresi. Akhirnya keluarga Megan memilih pindah ke luar negeri supaya Megan bisa melupakan Revan. Setelah itu tidak ada kabar lagi dari Megan. Mungkin wanita itu sudah kembali sekarang, cerita bunda. Setelah mendengar cerita bunda, Dita hanya terdiam memikirkan cerita dari bunda. Itu apa benar wanita yang memeluk Revan kemarin adalah Megan? Sepertinya wanita itu sangat mencintai Revan. Bahkan setelah 5 tahun berpisah, dia tidak bisa melupakan Revan. Revan memang pantas mendapatkan wanita yang sangat mencintainya. Apa perasaanku ke Revan sebanding dengan wanita itu? Apa aku benar-benar tulus mencintainya? Apa aku harus memperjuangkan rasa ini atau aku harus membuangnya? Sungguh Dita sangat bingung dan bimbang dengan perasaannya saat ini. Bisakah pertanyaan-pertanyaan itu mendapatkan jawaban pasti? Bersambung.